Puji Tuhan. Kembali malam hari ini kita akan melakukan doa dan renungan sama-sama sebelum kita istirahat, sebelum kita melepas jerih lelah. Kiranya ada firman Tuhan yang kembali bisa kita dengar, ada pesan Tuhan yang mungkin bisa berema di hati setiap kita. Puji Tuhan. Shalom. Pak Yebi boleh request lagu Semua Baik? Semua Baik yang mana ya? Yang dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Itu ya, rencana indah. Oke, ada request pujian. Oke lah ya, kita nyanyi lagu itu. Tapi nanti ya, saya mau ajak jemaat Tuhan nyanyi satu lagu. Halo Shalom, Ibu Esther Heni 29 Shalom. Ada satu lagu saya lagi suka, lagu lama sih sebenarnya, cuman saya nggak terlalu hafal. Tapi saya pikir lagu ini sebenarnya memberi pembelajaran ya. Lagu dari Om Frankie Siombing, kata-katanya saya suka sekali. Malam hari ini kita angkat pujian itu sebagai awal dari doa dan renungan kita. Oke, kita satu dalam doa ya, jemaat Tuhan yang terkasih. Malam hari ini terima kasih, Shalom buat semuanya. Shalom Ibu Ingrid toh. Selamat bergabung, ada Nat Kaveliani, ada Avelianti, Shalom selamat malam. Ada Mika Nathanael, Shalom selamat malam semuanya. Ada Tekot, Dekot apa The Ekot, nah itu pokoknya namanya. Shalom selamat malam. Puji, waduh ada Ibu Carol Tirsa, tetap kuat, tetap semangat. Ada Ibu Peggy Don, ada juga Viv Yong Hareva, Shalom. Ada Nat Kavelin, ada Ibu Purnama Silitonga, ada Frederica Saragi, waduh, Horas, Shalom. Shalom, Shalom Ibu Tirsa, Shalom semuanya. Yuk kita mulai dalam doa ya, kita mulai karena supaya pembahasannya bisa lebih mantap dan panjang, haleluya. Saya juga baru sampai tadi bersama rekan dari kedukaan. Kalau ada keluarga yang berduka tadi ikut gabung. Saya sekali lagi sebagai hamba Tuhan menyampaikan duka yang sebesar-besarnya atas berpulangnya Kungkung ya, engkong kakek tercinta, opa terkasih ke rumah Bapak. Besok kita akan sama-sama menghantar jenazah di tempat peristirahatan yang terakhir di San Diego Hills. Bapak Yohanes, Shalom, Shalom selamat malam. Bapak Bayu Pratama, Shalom. Terima kasih sudah ikut sama-sama pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala berkat, rahmat, kemurahan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sebentar, biarlah lidah bibir kami menaikkan setiap pujian, setiap pengagungan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami bernyanyi bagi-Mu. Biarlah dengan sepenuh hati kami kenaikan mazmur kami bagi Engkau Yesus. Haleluya, Yesus, Yesus, Engkau baik. Sama-sama kita belajar nyanyikan pujian ini. Memuji-Mu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Sama-sama angkat pujian, katakan. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri
kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, amin. Tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah puja sejati. Sekali lagi dari awal, sama-sama kita akan puji ini. Memuji-Mu lewat suaraku, oh, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah puja sejati. Katakan tak cukup hanya ku bernyanyi, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup hanya yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, amin. Melakukan firman-Mu, itulah puja sejati. Sama-sama dengan sepenuh hati katakan, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah puja sejati. Mari bersama-sama katakan, oh, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Namun hidup memberi diri kepadamu, itu
melakukan firman-Mu. Itulah pujian sejati. Ajar kami Tuhan hidup dalam setiap ketetapan-Mu, Yesus. Oh, kami sembah, kami puji Engkau dengan hidup kami Tuhan Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau segalanya. Haleluya. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu. Itulah pujian sejati. Malam hari ini Tuhan, hamba bersama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada. Ada yang di Pulau Jawa, ada yang di Bali, ada yang di Sulawesi, ada yang di Papua, bahkan ada yang di Sumatera. Tuhan, malam hari ini Tuhan, ajar kami bermazmur bukan hanya dari nada-nada mulut kami Tuhan, bukan hanya lantunan kata indah, tapi biarlah dari sepenuh hidup kami untuk Engkau Tuhan. Malam hari ini kami kembali menyembah-Mu Yesus. Oh Tuhan, kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, namun hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang bernyanyi, tak cukup mulut yang memuji, melakukan firman-Mu. Itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Sama-sama dengan segenap hati kami nyatakan, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk setiap hadirat yang luar biasa menjamah setiap kami. Hamba percaya Tuhan, sekalipun hamba tidak berjumpa langsung dengan umat-Mu dimanapun mereka berada, kami percaya hadirat Tuhan bekerja. Tanpa kami sadari Tuhan, ada shalom yang kembali timbul di hati kami. Dan biarlah shalom ini menyertai istirahat kami malam hari ini Tuhan. Melepas setiap penat kami, jerih lelah kami kembali datang dalam hadirat-Mu. Dan biarlah kami Tuhan menerima sesuatu yang baik dari firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, kudus sekali bibir hamba kata kalimat ucapan ayat poin dan bagiannya semua hanya berasal daripada-Mu, sehingga firman yang kami dengar berema, berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Bapa,
Putra dan Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sama-sama yang siap dengar renungan malam hari ini, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Waduh, dahsyat ya. Kalau kita bisa nyembah Tuhan tuh dahsyat, saudara. Saya tuh tadi di tempat kedukaan tuh bertanya dalam diri ya, maksudnya sampai kapan sih Tuhan kasih kita hidup gitu? Karena beberapa minggu terakhir ini yang meninggal itu umurnya itu tidak dalam satu level gitu. Maksudnya ada yang sangat senior, kayak tadi sangat senior, sudah 88 tahun, ada juga yang 12 tahun beberapa waktu yang kemarin. Dan saya cuma nanya, Tuhan, waktu di tempat duka tadi sama seperti tulisan Salomo bahwa lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta, karena kita belajar mempertanyakan bagaimana hidup kita ke depan. Dan seakan-akan ya saya nangis bukan karena kedukaan dan kehilangan, saya nangis karena Tuhan, saya masih bisa nggak ya hidup dalam menyembah gitu, hidup dalam kesungguhan, hidup dalam fokus kepada Tuhan sampai di masa tua. Karena secara jujur manusia itu ketika terjadi goncangan atau ada kejenuhan, sering kita lupa sama Tuhan. Makanya nyanyian tadi tuh sebenarnya juga mengajar saya secara pribadi untuk ingat bahwa waktu kita nyembah itu bukan cuma nyanyi, bukan cuma sekedar suara, tapi juga sepenuh hati dan hidup kita beri yang terbaik sebagai persembahan yang harum dan berkenan. Itu kata Roma. Bukan Roma Irama, tapi kitab Roma. Sama-sama hari ini kita akan lihat satu bahan yang sudah saya siapkan. Oke. Wow, udah banyak juga ya, saya nggak ngeh. Shalom, selamat malam. Waduh, ada Keanu Rifai. Bapak Ibu minta maaf ya kalau ada yang komen, ada yang marah sama saya, Pak, saya kok nggak dibaca, saya kok nggak dibalas. Minta maaf, nggak ada maksud. Terkadang kalau lagi nyembah atau doa memang saya fokus dulu. Jadi saya minta maaf. Dan saya sekarang menyapa Shalom. Ada Ibu Agustin, ada Ibu Megawati. Oh iya, saya langsung sebut aja Ibu atau Bapak ya, daripada salah. Pohan Marcos, waduh, ada Sinulingga Gevarawati, panjang bener. Ada Ibu Shirley, Shalom Bu Shirley. Ada Naomi Banjarnahor, ada juga Alfonso, amin. Ada Rahma Dasi Jintan. Ada bintang 7, ada Salon Bintang Ujung. Mantap, selamat malam semuanya, puji Tuhan. Ada Jehoshaphat Tour and Travel, mantap. Ada siapa lagi? Nah, ada Ibu Deli, ada juga Glory, Shalom, apa kabar? Selamat malam, puji Tuhan. Ada Abang disapa Pak Pendeta, mantap. Ada Abang Keanu Rifai, waduh, salam deh kalau sampai bahagia, aku pun bahagia. Shalom buat Keanu Rifai, puji Tuhan. Ada Ibu Cecilia Novita, Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Ada Bapak Roy Gabe, ada Ibu Intan, wah mantap deh. Jemaat Tuhan, terima kasih buat waktunya. Kita akan masuk dalam renungan. Jemaat Tuhan bisa perhatikan baik. Saudara tidak perlu buka Alkitab, tapi dengarlah dengan sungguh-sungguh ayat-ayat ini. Dan inilah ayat sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Dan biarlah ayat ini mungkin menjadi rema tersendiri dalam kehidupan kita pribadi. Lepas pribadi, perhatikan. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari 2 Timotius pasal 2, 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan 13. Perhatikan, inilah firman Tuhan. Biar enak ngeliatnya. Karena orang bilang, Pak, jangan cuma ngelihat ke laptop. Saya ngelihat ke handphone. Dikatakan begini, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Perhatikan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Jadi kalau saudara baca kisah pelayanan Paulus itu sungguh penuh dengan dera. Karena sebelum dia melayani Yesus, Paulus ini seorang yang dihormati dan ditakuti. Perhatikan ya, dia bukan cuma dihormati, dia juga ditakuti. Makanya dia adalah orang yang biasanya terima penghargaan, dia selalu terima hormat. Tapi ketika dia ikut Yesus, Paulus katakan kepada Timotius, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat yang 10 dari 2 Timotius pasal yang kedua. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal.
Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Amin. Jemaat Tuhan katakan amin. Jadi Paulus bilang kalau kita mati bersama dengan Dia, maksudnya karena penderitaan, orang melihat kita sebagai orang percaya, orang menderu kita atau memperlakukan kita kasar karena keimanan kita, nggak apa-apa. Paulus bilang kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, perhatikan, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu dia. Saya senang kalimat yang saya mau garis bawahi di ayat yang ke-13. Karena ayat ini suka dijadikan lagu. Ada satu lagu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Sama-sama. Kau setia, Kau mulia. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Iya. Jadi Paulus pernah bilang suratnya kepada Timotius, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Sama-sama bilang amin. Tema renungan kita malam hari ini saya beri judul menikmati kesetiaan Tuhan. Jadi ayat yang kita baca tadi sebenarnya juga seringkali disalahartikan oleh banyak orang Kristen. Makanya ada orang bilang begini, enak ya jadi orang Kristen gitu. Kita bisa hidup seenaknya, pokoknya berbuat dosa apapun, malas baca firman, jarang ibadah, gak usah repot-repot terlibat dalam pelayanan. Toh, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ini ngawur, saudara, ya kan? Pikiran-pikiran kayak gini yang harus diperbaharui. Karena ada banyak orang Kristen seringkali ingin mencari jalan pintas. Saya perhatikan ada banyak pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang sebenarnya timbul karena memang dalam kekristenan itu seakan-akan ya Tuhannya terlalu baik gitu. Jadi ya pokoknya kalau kita berdosa yang penting kalau kita bertobat Tuhan terima deh. Kan beda ya, ada kepercayaan di luar. Nih saya tekanin ya. Ada kepercayaan di luar yang mengatakan kalau kita mati sebelum masuk sorga dibersihkan dulu nih dosa-dosa kita. Dengan apa? Api pembakaran di neraka. Saudara pernah dengar pengajaran seperti itu? Iya. Dan itu sepertinya berlogika ya. Sepertinya masuk akal. Karena seseorang udah hidup sesuka-sukanya di dunia, walaupun nanti bertobat, setelah dia mati, sebelum menikmati sorga, dibersihkan dulu nih dari segala dosa-dosa pelanggarannya. Ini kepercayaan luar ya, bukan kepercayaan Kristen. Kita masuk dulu neraka, disucikan oleh api neraka sesuai dengan dosa-dosa kita. Dulu suka muncul tuh kayak buku-buku komik waktu saya SD tuh banyak tuh. Neraka Jahanam, ya kan? Namanya udah ngeri. Neraka Jahanam. Itu nanti biarpun seorang sudah bertobat, tapi selama di dunia dia lakukan dosa, diselesaikan dulu tuh hutang piutang dosanya. Kalau suka bohong, lidahnya dicungkil, nanti tumbuh lagi, dicungkil lagi, ditumbuh lagi, ditebas, jadi lagi ditebas, nyambung lagi. Itu yang suka bohong. Yang suka zina, ini jemaat-jemaat yang suka zina ditusuk ya kan pakai pakai tiang api itu. Saya waktu kecil lihatnya ngeri juga itu gambarnya kayak gitu. Nanti yang suka nguping itu nanti telinganya iris. Yang suka adu binatang nanti di neraka diadu dulu. Sampai selesai dosa-dosanya dianggap sudah dibersihkan oleh api neraka, baru masuk surga. Kalau Kristen kan enggak. Kita enggak ada istilah-istilah kayak gitu. Pokoknya selamat masuk kerajaan surga. Nah disinilah yang seringkali kita suka mempermainkan keimanan dan keimanan kita kepada Tuhan dan kesetiaan Tuhan kepada kita. Jadi kita suka menyepelekan pengiringan kita kepada Tuhan. Ya pokoknya nanti di gereja kita perjamuan aja. Pokoknya dosa diampuni. Nah orang tanya pendeta, kalau kita perjamuan lalu kita sungguh-sungguh bertobat, diampuni nggak? Diampuni. Karena itu sudah rumusnya. Barang siapa mengaku, dia akan terima pengampunan dari Tuhan. Tapi kan Alkitab juga katakan jangan kamu sesat. Sebab Allah tidak izinkan dirinya dipermainkan. Nah ini nih yang seringkali udah tahu kebenaran tapi cincai demi untung, demi sukses, demi berhasil. Yang penting nanti kan kita bertobat, kan diampuni. Hati-hati.
Hati-hati. Karena jangan-jangan pertobatan dan seruan kita adalah bau busuk di hadapan Tuhan. Makanya tema hari ini saya mau tekankan begini, menikmati kesetiaan Tuhan. Apa sih, bagaimana sih pendeta caranya menikmati kesetiaan Tuhan? Menikmati kesetiaan Tuhan tuh gini saudara. Hidup kita itu ada dalam rancangan Tuhan yang indah dan luar biasa. Setuju, katakan amin. Tapi seringkali rancangan Tuhan ini bisa bukan terjadi ya, bisa berantakan akibat kedagingan kita. Makanya Alkitab pernah katakan, matikanlah kedaginganmu. Kenapa Alkitab nggak bilang kurangi aja setengah-setengah? Alkitab nggak bilang ya sedikit banyak coba diubah deh. No, Alkitab pakai kata matikanlah kedaginganmu. Supaya apa? Supaya kita terima perkenanan Tuhan. Selama Tuhan berkenan, selama Tuhan melihat kita dengan apa ya? Dengan kacamata yang baik, maka selalu ada pengampunan Tuhan yang sempurna. Tapi sekali Tuhan udah nggak suka sama kita, semuanya bisa hilang. Makanya waktu Daud jatuh dalam dosa, apa kalimat Mazmurnya? Jangan ambil rohmu daripadaku. Karena kalau roh Tuhan udah nggak ada, saudara, dengar baik. Saudara mau berteriak memanggil nama Tuhan, saudara mau berseru Yesus, 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 apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kamu. Jadi ketika kita melihat kesetiaan dan kebaikan Tuhan, jangan dipermainkan. Ketika engkau sadar, iya ya, saya hari ini ada sebagaimana saya ada karena kebaikan Tuhan, maka saudara harus bisa hidup dalam kesadaran. Berarti saya harus berubah, berarti saya harus bertobat, berarti saya harus berbeda, berarti saya harus menuju kepada kebenaran. Jadi ini kembali lagi nih pertanyaan kemarin, masalah korban-korbanan. Karena banyak jemaat Tuhan akhirnya nanya sampai ke makanan-makanan yang lain. Mereka tanya begini, pendeta, delay ya? Lancar atau delay? Delay ya? Delay ya? Bicaranya delay. Waduh, lancar, delay, lancar, delay. Aduh, masih delay, masih delay. Coba sebentar ya saudara ya. Coba saya perbaiki, coba sebentar. Delay ya. Sudah oke? Soalnya istri saya nggak kasih kabar. Biasanya kalau delay, istri saya kasih kabar. Masih delay? Minta maaf ya saudara ya. Bapak Ibu, kalau dengar pesan saya ini, bantu saya support untuk bisa streaming melalui YouTube. Karena Instagram tuh banyak sekali kendalanya. Tapi sekarang di YouTube itu sudah ada peraturan baru. Kalau Pak Pendeta Richard, beliau itu masih bisa streaming melalui smartphone langsung seperti ini. Tapi kayaknya beberapa bulan terakhir sudah ada pembaharuan. Jadi mereka terus update tata peraturan untuk streaming. Jadi sekarang streaming itu minimal harus ada 1000 subscriber. Masih ya? Aduh kasihan. Aduh gimana ya? Kalau saya out ini pasti pada kabur ini. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan, saudara kalau tanya Pak, link YouTube-nya mana? Coba saudara lihat aja di akun Instagram saya, di bagian deskripsi itu ada link untuk kontak. Di situ saudara bisa lihat ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, dan ada YouTube. Jadi saudara kalau berkenan, diklik aja, bantu saya dukung supaya bukan untuk keuntungan saya, wah subscribernya banyak, bukan, supaya saya bisa memenuhi syarat agar bisa streaming langsung di YouTube, kira-kira seperti itu. Lanjut aja Pak, lanjut. Oke mantap. Lanjut, mantap. Delay ya sayangnya? Istri saya bilang lanjut. Yang penting suara lancar Pak, oke. Lancar suara, mantap. Oke kita lanjut ya. Saya sudah Pak delay. Coba saudara keluar sebentar. Jangan selama-lamanya ya. Sebentar. Bukan selama-lamanya ya. Beda itu keluar sebentar sama keluar selama-lamanya. Saya mau bahas lagi nih pertanyaan beberapa jemaat Tuhan. Enak IG Pak. Bisa interaksi, bisa komen. YouTube juga bisa komen. YouTube juga bisa langsung. Saya juga bisa langsung baca komen. Saya lihat Pak Richard kalau live itu bisa lanjut juga. Oke mantap ya. Oke lanjut ya. Konsentrasi ya. Kalaupun delay nggak apa-apa. Yang penting firmannya nyampe di hati saudara dalam renungan malam hari ini. Oke gini. Kemarin akhirnya banyak nanya pendeta.
Kan saya udah tahu kebenaran nih. Contoh misalkan kemarin ada yang nanya, Pak, boleh nggak makan darah? Ya kan, boleh nggak makan darah? Kalau saudara lihat rujukan dalam Alkitab, selalu ada pertentangan. Tetapi juga ada pro dan kontra. Maksudnya begini, dalam perjanjian lama, hal-hal yang dilarang oleh Tuhan itu sebenarnya bukan cuma darah. Karena orang seringkali berdebat masalah darah. Dan mereka bilang, di perjanjian lama, kalau orang membawa korban persembahan, yang tidak boleh diminum atau tidak boleh dimakan adalah darah salah satunya. Tapi sebenarnya bukan cuma darah, jeroan juga nggak boleh. Jantung, paru-paru, hati binatang itu nggak boleh. Itu harus dibakar lagi di pembakaran, di depan pelataran. Nah, kalau misalkan seseorang bilang, pendeta, kita nggak boleh makan darah loh, karena kan di perjanjian lama jelas tulisannya kita nggak boleh makan darah. Nah, tapi kita harus lebih luas dong arahannya. Karena perjanjian lama lebih spesifik. Bahkan bukan cuma tidak boleh makan darah, tidak boleh makan jeroan. Nah, kita seringkali usus, ya kan? Paru, apalagi jantung, kita hati, kita makan makanan. Itu sebenarnya nggak boleh juga kalau kita mau komplit. Bahkan yang lebih komplit lagi, dalam Alkitab dikatakan tidak boleh makan binatang berkuku belah. Dan salah satunya adalah BABI. Ya kan? Karena itu gereja Advent hari ke-7, mereka bukan cuma beribadah di Sabat Sabtu, di Sabat hari Sabtu, tapi juga mereka tidak makan daging B2. Nah, kita nih seringkali pegang firman cuma separuh-separuh. Pokoknya yang untung, yang menyenangkan kita, yang cocok sama kesukaan kita, itu yang kita kerjakan. Nah, ini repot nih kayak gini-gini, ya kan? Kayak gini-gini repot. Makanya seringkali ada banyak orang akhirnya mencari pelegalan dari ayat-ayat firman Tuhan untuk membenarkan apa yang dia buat dalam dirinya. Saya ambil contoh yang paling sering nih. Salah satunya tuh orang suka bilang begini, pendeta, cerai boleh nggak dalam firman? Alkitab tidak koneksi. Waduh, Bapak Ibu minta maaf, kayaknya memang koneksinya lagi kurang bagus sekali nih. Padahal sinyal wifi oke, tidak ada pemberitaan dari My Republic bahwa sedang, hujan. Ya, hujan. Seringkali kalau hujan begitu, sinyal kurang bagus. Waduh, gak nikmat ya, saya lihat. Oke deh, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi, seringkali orang bilang, Pak, tapi kan Yesus juga berkata sekalipun karena zina. Nanti ya, kita bahas secara spesifik mengenai pernyataan itu dari sudut pandang teologi. Ya, saya nggak mau bilang ini dari gereja A, B, C, D. Kita belajar secara teologi. Bagaimana menyingkapi masalah perceraian dalam kekristenan. Tapi intinya, saya suka perhatikan ada banyak beberapa jemaat Tuhan atau bahkan hamba Tuhan memakai ayat-ayat tertentu. Tujuannya adalah untuk, ya ini yang saya suka, ini yang cocok, ini yang paling pas dengan apa yang saya yakini. Tidak, saudara. Dalam kekristenan kita harus lebih dewasa. Kita ikut bukan apa yang kita mau, tapi kita ikut apa yang Tuhan mau. Kira-kira seperti itu. Nah, kesetiaan Tuhan bisa ada didasari oleh perkenanan. Nah, perkenanan Tuhan terlihat ketika kita belajar untuk hidup lebih baik lagi. Nggak ada manusia yang hidup dalam kesempurnaan. Semua pasti penuh kekurangan. Semua pasti melakukan hal-hal yang salah dalam hidupnya. Paulus bahkan pernah berkata, yang baik yang ingin kukerjakan, yang salah yang kulakukan. Tapi selama kita mau, ada kesadaran berubah. Sebagai suami, Pak, kita tahu nih, ada banyak kekurangan kita sebagai suami. Mungkin kita gampang marah, kita orang emosional, kita mungkin kasar. Tapi ketika kita sadar dan kita belajar, Tuhan, saya pengen berubah. Di situ ada perkenanan Tuhan, dan disitulah kesetiaan Tuhan tetap ada sekalipun kita penuh dengan kekurangan kelemahan. Sebagai istri, Bu, kita kan bukan manusia yang sempurna. Kalau kita mau menyadari dan kita menilik hati kita, kita juga pikir, iya ya, ada banyak sikap-sikap saya nggak benar, sikap berontak, sikap keras kepala, sikap cemburuan, sikap emosi. Tapi ketika kita mengarahkan segala kekurangan kita kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan menaruh perkenanannya. Itulah mengapa Daud tetap mendapat perkenanan Tuhan sampai akhir masa kehidupannya. Sekalipun dosa dan pelanggarannya juga banyak. Itulah kenapa Petrus masih dipercayakan Yesus dengan kalimat, gembalakanlah domba-dombaku. Karena sekalipun Petrus itu seorang pengkhianat, seorang yang ingkar janji. Tapi ketika dia mau berubah, ketika dia tetap terjun kepada Tuhan, kekurangan kelemahannya itu ditutupi oleh perkenanan Tuhan. Disitulah kita bisa menikmati
kesetiaan Tuhan. Jadi kesetiaan Tuhan itu bukan buyar, bukan berarti yang penting kita nanti bertobat aja. Tidak, ada kesungguh-sungguhan di dalamnya. Saudara yang punya anak ngerti. Kita tuh tahu anak kita nih sungguh-sungguh menyesal atau tidak menyesal. Kita sebagai orang tua tahu. Apalagi Tuhan yang menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Makanya jemaat-jemaat Tuhan, mari, ini masa-masa sukar. Kita tuh butuh perkenanan Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan, hidup akan semakin berat rasanya. Tapi kalau ada perkenanan Tuhan, Alkitab bilang, bahkan apa yang tidak engkau pikirkan, apa yang tidak engkau dengar, apa yang tidak timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Saya mau menjawab pertanyaan jemaat Tuhan. Kemarin ada yang tanya, Pak Pendeta, kalau kita, kemarin pertanyaan Ibu Dokter ya, kalau nggak salah ya, Ibu Dokter Widya. Saudara kalau mau kata pertanyaan, kalau saya nggak ngeh, terkadang istri saya ngeh ya, dia lihat ya. Ya, istri saya suka ikut komen-komen di chatnya. Dia bahkan nggak dengar saya ngomong apa, yang penting dia baca aja. Nggak, nanti dia kasih tahu kalau yang nggak saya baca, dia kasih tahu. Terkadang dia juga kasih tahu ada orang-orang yang saya kenal, tapi namanya saya nggak kenal. Jadi terkadang istri saya kasih tahu, sayang ada ini. Oke, kemarin ada pertanyaan begini, Pendeta, kalau kita beli daging kurban, boleh nggak? Kita nggak makan nih, kita nggak mau makan. Kita beli kurban untuk dikurbankan. Bukan beli daging kurbannya ya, bukan beli daging yang sudah dikurbankan. Kita beli kambing atau sapi atau domba untuk dikurbankan. Pertanyaannya sederhana. Tujuannya apa? Ya kan, tujuannya apa? Kalau tujuannya cuma supaya terlihat baik di depan misalkan tetangga kita yang berbeda iman, wah, si Yebi dia juga kasih daging kurban. Buat apa cari penghormatan dari manusia? Yesus katakan, jika engkau meninggikan diri, engkau juga akan direndahkan. Tapi kalau tujuannya saudara bantu orang, misalkan gini, saudara seorang atasan, ada karyawan yang ingin memberi kurban, tapi kita tahu dia gak mampu. Lalu satu kali dia minta tolong untuk pinjam uang cuma untuk kurban. Nah, akhirnya kita gak minjemin, tapi kita belikan dia binatang kurban itu. Boleh nggak? Boleh, sangat-sangat boleh. Silakan. Karena maksud dan tujuan yang paling penting di dalam setiap perbuatan. Jadi kira-kira seperti itu. Contoh ya, contoh paling sensitif sekarang. Kayak misalkan saya pernah ditanya sama jemaat, mereka tinggal di daerah Sumatera. Lebih tepatnya masuk ke daerah khusus Aceh. Mereka tanya sama saya, Pendeta, saya harus nggak mengikuti busana? Saudara paham ya maksud saya ya, you know what I mean lah. Memakai busana yang ditetapkan di daerah sana. Saya nggak bisa jawab tidak dan iya, karena ini sensitif sekali. Seakan-akan kalau saya jawab iya dan tidak, saya akan seperti memiliki garis tersendiri. Saya lebih lihat kepada firman. Karena pertanyaan yang sama pernah ditanya kepada Yesus. Guru, apakah kami harus membayar pajak? Yesus katakan, lihat uang itu. Ada gambar siapa di sana? Gambar kaisar. Berikanlah apa yang punya kaisar, dan berikanlah apa yang punya Tuhan. Jawaban Yesus menjawab dengan garis keras nggak? Perbedaan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Enggak. Yesus setiap menjawab seringkali membuat seseorang itu berpikir kembali, meremehkan sendiri. Makanya kalau ada jemaat Tuhan waktu itu dia tanya, saya bilang begini. Pertama, kenapa ibu tinggal di sana? Ya karena keluarga saya udah lama begini. Oke. Apakah memang harus Pak Pendeta gini-gini? Kalau enggak konsekuensinya gini. Bisa nggak dibicarakan baik-baik dengan pihak setempat? Ya nggak bisa begini-begini. Kalau sudah tidak bisa dan sudah tata peraturan, kita sikapnya patuh. Sekali lagi, kalau itu sudah tata peraturan yang tidak bisa di-excuse, sikap kita patuh. Tapi saya nggak nyaman, maka keluarlah dari zona itu. Maksudnya jangan cari win-win sendiri gitu. Kita kan seringkali yang kesalahannya gitu. Contoh, mau doa malam, ya kan? Mau doa malam, pakai full band, tapi gereja nggak ada peredam. Tetangga tengah malam istirahat.
Oh, yang penting nama Yesus pendeta. Yang penting kita berdoa kan untuk bangsa dan negara, untuk warga-warga sekitar, untuk hadirat Tuhan menyertai. Ya doanya boleh-boleh aja. Tapi mbok ya disesuaikan. Jangan pakai full band. Kalau gerejanya kedap suara, silakan. Nah ini gereja nggak kedap suara, akhirnya yang datang bukan Tuhan, polisi. Polisi yang datang jemput saudara. Jadi seringkali kita suka ngeyel dengan apa yang kita pikir benar, saudara. Nah, ini yang harus kembali dikoreksi. Seringkali apa yang benar belum tentu benar. Karena itu Alkitab ajar kita untuk bijaksana. Bijaksana itu adalah mengambil keputusan yang benar dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya ambil contoh sederhana. Yesus seringkali dianggap bukan Tuhan. Karena tidak ada pernyataan yang banyak dari ucapan Yesus, saya adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya adalah Allah. Ini yang seringkali dipakai sebagai senjata untuk menyatakan Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan, waktu Yesus tanya, biasanya orang bilang begini, lihat aja Yesus. Yesus kan tanya sama Petrus, menurut kamu siapa aku? Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Tapi apa kata Alkitab? Yesus melarang Petrus dengan keras untuk tidak mengatakan hal itu. Apakah Yesus suruh mereka bohong? Apakah benar memang Yesus bukan Tuhan? Tidak. Yesus berhikmat. Kenapa dia tidak berkata dia Mesias? Karena saatnya belum tiba. Jadi dia tidak mendeklarasikan, walaupun benar dia Mesias, walaupun benar dia adalah Juru Selamat. Tapi dia nggak langsung mendeklarasikan. Bahkan setiap orang yang berkata engkau Tuhan, Yesus melarang dengan keras. Why? Karena saatnya belum tiba. Itu bukan sebuah kebohongan. Itu adalah sebuah tindakan bijaksana. Mengambil langkah yang tepat dengan cara yang tepat. Kapan Yesus mulai mendeklarasikan? Kalau saudara baca Alkitab ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Yesus tidak mau berjalan kaki. Apa kata Yesus pada murid-muridnya? Lihat ke seberang sana, engkau akan menemukan keledai betina. Dan aku akan menaiki keledai itu memasuki kota Yerusalem. Yesus masuk. Lalu semua orang mengambil palem dan meletakkan palem itu untuk membuat jalan bagi Yesus. Orang berteriak, Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dari Allah. Saya mau tanya, apakah Yesus suruh mereka diam? Tidak. Bahkan ketika orang Farisi berkata, Guru, suruh mereka diam. Mereka mengikut-ikut engkau dengan berseru bahwa engkau adalah anak Daud, engkau adalah anak Allah. Apa Yesus suruh mereka diam? Tidak. Yesus bilang, kalau mereka diam, nanti batu-batu ini yang berteriak. Kenapa Yesus nggak larang? Sederhana. Karena dia mulai membuka diri mendeklarasikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia masuk sebagai Raja. Kalau saudara baca atau belajar secara lebih rinci, nanti di Tanah Perjanjian, itu di kota Yerusalem lama, itu ada beberapa gerbang. Dan Yesus masuk ke kota Yerusalem itu melalui gerbang Raja. Jadi waktu dia masuk itu ada pendeklarasian, memang tidak secara tidak secara harafiah, tapi memang secara apa ya? Orang yang membaca, yang mengerti tahu maksud Yesus apa. Jadi sikap dan cara itu harus yang benar, saudara. Contoh misalkan kita seringkali meremehkan cara orang-orang di sekitar kita pokoknya ya udah, yang penting kita kasih mereka bagaimana supaya mereka bertobat, pendeta? Saya ngomong aja. Nah, ini yang seringkali ngaco. Saya punya temen gitu. Margasi menjuntak, mantap. Halak kita. Beraninya minta ampun. Lebih berani bahkan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya kan? Jadi dia, waktu itu belanja pokoknya di supermarket. Kita lagi bayar di kasir. Dia lihat itu mbaknya, busananya beda iman. Dia injili loh, kita lagi di kasir. Dia bilang gini, Mbak percaya Yesus gak? Wih, saya kaget ya. Lagi ramai antri dia ngomong gitu. Saya tanya, bro, kok gitu? Yang penting nama Yesus dipermuliakan. Itu sih bukan dipermuliakan namanya. Itu mah namanya siap mati konyol. Dia pernah bilang sama saya pernah naik angkot ya, Bi. Saya lihat dia punya gantungan di spion tengah itu, imannya. Akhirnya saya bilang di pertengah perjalanan, Bang, kau tahu gak kenapa kau susah seperti ini? Karena kau gak percaya Yesus. Diturunin sama abangnya. Ya bodoh ya kan. Itu mah bukan beriman. Itu mah bukan berani. Itu on namanya. Nah ada banyak kita orang Kristen memaksakan apa yang menurut kita benar. Tidak, saudara. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, setiap langkah, setiap keputusan, tanya Tuhan,
apa yang kau inginkan kulakukan bagimu. Ada masa-masa di mana Tuhan suruh kita diam. Ada masa-masa di mana Tuhan suruh kita sabar. Ada masa-masa di mana Tuhan suruh kita tidak berbuat apa-apa. Ketika difitnah, ketika dianiaya, diperlakukan jahat, dicurangi, ketika kita tahu nih, orang ini rancangannya. Terkadang Tuhan nggak bilang lawan, Tuhan cuma bilang diam. Ketika kita tunduk dan taat, disitulah perkenanan Tuhan datang dan kesetiaan Tuhan dapat kita nikmati. Kesetiaan Tuhan menolong keluarga kita, menyertai masa depan usaha pekerjaan kita, bahkan menolong apa yang menjadi rencana dalam kehidupan kita. Jemaat-jemaat Tuhan, ada 2 poin yang saya mau tekankan bagaimana kita menikmati kesetiaan Tuhan. Yang pertama, fokus sama Tuhan. Lihat Tuhan adalah segala-galanya bagi saudara. Minggu depan saya mau ajar tentang murid Emmaus. Bukan minggu depan, besok. Saya mau ajar tentang murid Emmaus. Lalu yang kedua, bagaimana kita menikmati kesetiaan Tuhan. Ketika kita mau belajar untuk lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Saya berharap setiap jemaat Tuhan malam hari ini dapat lebih baik lagi. Tapi nyesek sih Abuna, kemarin ada yang tanya, pendeta, Abuna tuh apa? Abuna itu bahasa Arab untuk panggilan pendeta. Biasanya kalau kita ke tanah perjanjian, wah udah kangen saya ke tanah perjanjian. Bener kangen, minta ampun. Saya terkadang sama istri itu masih suka lihat YouTube gitu. Kita lihat di sana Yerusalem, ya kan, kita lihat di Yeriko, kita lihat di daerah Tiberias, kita lihat di Danau Galilea. Kangen, rindu banget, rindu banget. Nah, di sana kalau kita ke tanah perjanjian biasanya pendetanya disebut Abuna. Baru nanti istri pendeta itu disebut Abuni. Pak, yang abuninya bener nggak? Nggak tahu. Karena seringkali pemakaian vokal I itu sepertinya lebih feminim. Jadi seringkali kayak istri saya kalau ke sana dipanggilnya Abuni. Bener atau enggaknya nggak tahu. Tapi yang bener itu nama Abuna. Jadi kalau ke tanah perjanjian tuh seru. Belajar bahasa, ada 2 bahasa. Pertama bahasa Arab. Ya kan, kayak syukran. Yala, yala, yala. Yala tuh ayo. Syukran tuh terima kasih. Ada juga maya. Maya tuh air. Apalagi ya? Assalamualaikum. Jadi kalau di sana tuh seringkali nggak komplit. Jadi cuma Assalamualaikum gitu. Terus apalagi ya, kalau di sana bahasa Ibrani juga lucu. Hebrew language itu lucu. Kalau misalkan bangun pagi hari itu disebutnya Boker Tov. Ah ya kan? Unik ya, Boker. Saya awal-awal juga ketawa. Kenapa nih orang pada ngomong boker, ya kan? Boker kan artinya mules ke toilet. Tapi ternyata kata boker tov itu selamat pagi. Kalau terima kasih, toda. Toda itu terima kasih. Itu bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Kalau terima kasih banyak, toda raba. Jadi kalau terima kasih banyak, kita habis urus paspor nih, paspor. Nah, nanti dicap, terus kita bilang toda raba. Biasanya juga dia balas lagi dengan bahasa Ibrani. Itu kalau terima kasih, toda. Terima kasih banyak, toda raba. Terima kasih banyak sekali, toda raba 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 raba. Waduh, dahsyat nih jemaat Tuhan. Oke, kita akhiri streaming kita pada malam hari ini. Saudara tidur nyenyak, besok bangun, kembali bekerja, kembali beraktivitas, jadi ibu rumah tangga, jadi bapak yang baik, jadi anak-anak muda yang baik, jadi anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Oh, tadi ada request lagu ya? Ada request lagu tadi, apa lagunya? Aduh, apa sih tadi lagunya? Tadi yang request lagu coba apa? Saya keburu lupa tadi. Puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom semuanya. Tadi yang request lagu coba ayo tanggung jawab tadi. Ada saya keburu lupa lagi tadi lagunya. Ada? Iya, Toda Raba. Itu terima kasih banyak. Cuman suka dipelesetin Toda Raba-Raba. Oh, semua baik. Dari semula telah kau
amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami belajar percaya Tuhan bahwa sesungguhnya apa yang kami alami adalah karya-Mu yang baik Tuhan. Tidak pernah Tuhan merancangkan kami untuk sesuatu yang buruk. Tuhan menyertai kami untuk sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat pujian ini, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Hanya Engkau, Yesus Tuhan, yang mengangkat hidupku. Bahkan ketika orang tidak memandang kami, Tuhan tetap memandang kami. Terima kasih untuk setiap kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu setiap hari bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus atas segala kemurahan-Mu Tuhan bagi kami. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau buat hidup kami menjadi bermakna Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, jemaat Tuhan, malam hari dikatakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap renungan yang sudah kami dengar. Sedikit banyak apa yang kami dengar hari ini berema menjadi sesuatu yang mengubah hidup kami untuk lebih baik lagi. Hamba bersama dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kami berdoa untuk malam hari ini bersama dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami akan beristirahat. Bahkan ada beberapa jemaat Tuhan harus bergadang karena mereka ada yang dikerjakan, ada yang sedang mereka lakukan. Berkati dan sertai malam ini menjadi malam yang baik, malam di mana yang insomnia bisa tidur dengan nyenyak, malam di mana yang suka dikejar mimpi buruk bisa mimpi indah, malam di mana kami yang selalu stres, kepikiran, masalah kami terus berputar. Shalom, Tuhan menjamah hati dan pikiran kami. Malam ini Tuhan berkati hubungan rumah tangga yang bertengkar di hari ini dipulihkan. Anak-anak kami Tuhan yang sudah berjeri lelah, yang sudah capek bermain, belajar, diberikan stamina yang baru. Suami kami yang sudah berjeri lelah, yang bekerja, berkarir, yang berdagang, diberikan kekuatan baru. Sehingga malam ini, malam di mana kami kembali menikmati kesetiaan Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu setiap hari.
Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap tantangan, persoalan, pergumulan yang sedang dihadapi jemaat Tuhan. Mereka yang sedang sakit, berikan mereka pengharapan yang teguh hanya di dalam Yesus. Engkau sumber kesembuhan kami. Hamba juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang berjuang dalam ekonomi. Mereka yang sudah kebingungan beberapa hari ke depan, keuangan mereka, buka jalan dalam nama Yesus. Begitu juga kami berdoa buat gereja-gereja, juga tempat di mana hamba melayani, GBHMJ diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai gembala jemaat kami, Bapak Pendeta Helmi Janto bersama dengan keluarga selalu dalam berkat penyertaan Tuhan. Begitu juga hamba-hamba Tuhan yang lain, rekan-rekan pendeta, juga para pelayan-pelayan Tuhan, dan juga hamba berdoa dalam nama Yesus bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang isolasi mandiri, yang baru saja mendapat kabar positif, mereka yang baru saja terjangkit COVID-19, hamba doa dalam nama Yesus. Taruh pikiran positif dalam akal budi mereka Tuhan. Karena kami yakin ketika kami memandang Tuhan, ketika kami mengingat penyertaan Tuhan, kami pasti sembuh dalam nama Yesus. Berkati vitamin, obat, bahkan setiap bentuk medis yang mereka terima. Berkati dokter-dokter, para nakes, orang-orang yang ada di garis depan di masa pandemi ini, berkati dan sertai. Begitu juga ada beberapa jemaat Tuhan yang menjadi nakes, berkati, jaga, lindungi. Mereka pergi dengan selamat, pulang dengan selamat tanpa bawa virus buat keluarga. Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Mereka yang sedang terlilit hutang piutang, dibebaskan hutang piutang mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah menjadi sesuatu yang baik malam hari ini Tuhan. Hari di mana kami akan menerima berkat dan kebaikan Tuhan. Kita akan pujian, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari bersama saya dengan seluruh hati katakan, oh Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan kami bawa hanya bagi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Jemaat Tuhan, arahkan hati malam ini, terima berkat yang baru daripada Tuhan. Hamba arahkan tangan kepada kamera, firman-Mu yang berkata, orang bimbang jangan berharap sesuatu yang baik. Maka umat Tuhan, taruh iman yang teguh atas apa kata berkat yang kau dengar malam hari ini. Percayalah, itu yang Tuhan nyatakan terjadi. Dengan kuasa otoritas daripada Allah, hamba berkata, diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu. Diberkatilah engkau dalam setiap pekerjaanmu, usaha, bisnis, karir, perekonomian, dan masa depan saudara. Diangkat hidupmu naik dan tidak turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Diberinya kemenangan bukan kekalahan. Umat Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita mempelai setia menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Setiap kita jemaat Tuhan yang percaya diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.